Anda masih bersama kami di sini di Entertainment News Sore. Sempat membuat heboh karena penuturannya akan membuat lanjutan AADC atau Ada Apa Dengan Cinta. Kini Mira Lesmana mengkonfirmasi kebenarannya. Bener nggak ya? Penasaran? Check it out. Film Pendekar Tongkat Emas karya Mira Lesmana dan Riri Reza telah menggelar acara premiernya pada Jumat lalu. Film bergenre action ini mendapat banyak sambutan positif dari berbagai kalangan. Bahkan tidak sedikit yang memprediksi kalau film ini bisa menjadi film tersukses di tahun 2014. Bukan hanya alur cerita, koreografi silat yang apik, pemandangan indah, serta para pemain dan kru hebat di belakangnya saja yang membuat film ini begitu menarik. Salah satu yang sukses mencuri perhatian adalah pernyataan Mira Lesmana lewat akun Twitternya yang menghebohkan. Mira sempat menulis bahwa jika film Pendekar Tongkat Emas ini sukses, maka ia akan membuat sequel film Ada Apa Dengan Cinta. Dan untuk lebih jelasnya, berikut ini penuturan dari sang produser. Kalau saya tuh serius gitu, bahwa kalau nanti penonton merespons dengan baik dan kita melihat Pendekar Tongkat Emas ini antusiasmenya tinggi dan bisa meledak, saya kemudian bisa percaya bahwa penonton memang menginginkan sesuatu dari saya lagi gitu. Oh udah lama, menunggu waktunya saja dan dananya. Itu kadang-kadang penonton bisa tuh bilang, Mbak Mira kenapa nggak bikin ini, Mbak Mira kenapa nggak bikin itu. Tapi kadang filmnya juga nggak ditonton gitu. Jadi ya semacam perlu pembuktian dan saya juga perlu independen dalam mendanai film ini gitu. Jadi mudah-mudahan kalau Pendekar Tongkat Emas ini meledak, itu pertanda baik kalau saya bisa meneruskan AADC 2. Lalu apakah Mira Lesmana tidak khawatir kalau orang-orang yang menonton film Pendekar Tongkat Emas ini sebenarnya hanya ingin agar sequel AADC dibuat? Oh tentu saja tidak apa-apa. Tapi saya yakin mereka kemudian nonton film ini baru mereka sadar, oh filmnya bagus banget ya. Ya mudah-mudahan aja itu memang terjadi. Mudah-mudahan aja Pendekar Tongkat Emas sukses. Setelah itu ada Pernikahan Cinta 2. Oh enggak. Ini nonton ini untuk ini aja. Yang pasti sih nonton film ini nggak akan pernah rugi gitu. Bukan hanya untuk nanti janji dibikin sequel atau prequel, tapi film ini akan memberikan sesuatu yang berbeda gitu buat kita para pencinta film Indonesia gitu. Ya, seperti yang telah diduga Good People, postingan Mira Lesmana ini langsung di-retweet oleh para followersnya, termasuk dari Riri Reza dan para pemain AADC seperti Nicholas Saputra, Dian Sastro, serta Titi Kamal. Bahkan Dian sempat membuat postingan sendiri yang menyertakan potongan poster Pendekar Tongkat Emas yang digabungkan dengan poster film AADC. Dan dalam captionnya, Dian mengajak orang-orang untuk menonton film silat pertama Nicholas Saputra itu, terutama bagi yang menginginkan AADC dibuat film keduanya. Mungkin nanti judulnya adalah Ada Apa Dengan Pendekar Tongkat Emas Cinta. Masih gabungan ya? Karena ini dua-duanya diperankan oleh Nicholas Saputra dan juga AADC juga Nicholas Saputra. Betul, ya. Welcome back on Entertainment News. Kalau biasanya boyband Korea beranggotakan para pria bujang, namun tidak demikian dengan Super Junior. Tepat pada hari kemarin, salah satu member Suju telah melangsungkan pernikahan. Happy wedding! Mira datang dari salah satu personil Super Junior, Lee Sung Min. Tepat pada tanggal 13 Desember 2014 kemarin, pria kelahiran 1 Januari 1986 tersebut melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Kim Saeun, aktris Korea, di The Dome Wedding Hall di Yeoksam-dong, Seoul, Korea Selatan. Acara pernikahan tersebut dilaksanakan pada pukul 6 sore waktu setempat atau pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Lee Sung Min merupakan personil Super Junior pertama yang menikah. Pernikahan tersebut diadakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh para keluarga serta kerabat dekat keduanya. Dari foto-foto yang beredar di dunia maya, Sung Min tampil mengenakan jas berwarna hitam dengan kemeja berwarna putih di dalamnya. Kemudian sang kekasih yang telah menjadi istrinya, Kim Seun, tampil dengan mengenakan gaun pengantin indah berwarna putih. Keduanya terlihat memancarkan kegembiraan melalui wajah mereka. Para personil Super Junior yang lain juga tidak ketinggalan menghadiri pernikahan rekan satu grupnya tersebut. Yesung, salah satu member Super Junior, juga mengupload foto dirinya bersama kedua rekannya yang hadir yaitu Dong Hae dan NU. Yesung pun menambahkan caption yang menyebutkan bahwa bulan Desember sebagai bulan yang tidak terlupakan. Selain para member Super Junior, terlihat juga beberapa selebriti yang hadir dalam pernikahan tersebut. Di antaranya salah satu personil Sistar, Yoon Bora. Bora pun tidak lupa mengucapkan selamat dan memberikan doa untuk pernikahan Sung Min dan Seun tersebut. Para fans yang biasa disebut elf pun mengutarakan ucapan selamat di sosial media dengan hashtag Happy Wedding Sung Min.
Bahkan karena banyaknya ucapan yang ada membawa kalimat #HappyWeddingSungmin masuk ke dalam trending topik dunia. Bahkan ada pula yang membuat meme untuk memberikan ucapan kepada personel Super Junior tersebut. Dalam foto meme itu terlihat foto perbandingan Sungmin yang dulu dan sekarang. Pada foto lama ditambahkan tulisan Yesterday, Sexy, Free and Single. Sedangkan pada foto Sungmin dan Seon tertulis Now, Sexy, Taken, and Seon's Husbands. Sekali lagi selamat untuk Super Junior Lee Sungmin dan Kim Seon atas pernikahannya. Happy wedding, bahagia terus. Saudara, setidaknya 20 orang warga sipil menjadi korban penyanderaan yang diduga dilakukan oleh kelompok garis keras di sebuah kafe di kawasan bisnis Martin Place, Sydney, Australia. Hingga berita ini diturunkan, pihak keamanan Australia masih terus mengupayakan pembebasan sandera. Dalam tayangan sebuah media TV lokal Australia, tampak pihak kepolisian Australia mendatangi lokasi penyanderaan dengan membawa senjata lengkap untuk mengamankan keadaan dan berupaya menyelamatkan sandera. Bendera hitam dengan tulisan Arab di atasnya diperlihatkan kelompok penyandera di balik kaca kafe. Namun pihak otoritas Australia belum dapat memastikan identitas kelompok yang terlibat dengan penyanderaan ini. Peristiwa yang terjadi pada pukul 9.45 waktu setempat mengakibatkan warga yang berada di sekitar panik. Hingga berita ini diturunkan oleh media lokal setempat, pihak kepolisian masih melakukan pengepungan di Lindt Chocolate Cafe. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi, apakah ada dari 20 korban tersebut warga negara Indonesia, kita terhubung melalui sambungan telepon dengan Yayan Ganda Hayat Mulyana, Konsul Jenderal RI berkedudukan di kota Sydney, Australia. Pak Yayan, selamat siang waktu Indonesia. Selamat siang, Pak Riko. Pak Yayan, adakah warga negara Indonesia yang menjadi korban penyanderaan? Sampai saat ini, pihak berwenang belum dapat memastikan latar belakang kewarganegaraan, baik pihak penyandera maupun yang disandera. Jadi sampai saat ini belum dapat dipastikan pula apakah ada WNI atau tidak. Namun kami terus memantau tidak hanya melalui saluran-saluran resmi dengan pemerintah setempat, tetapi juga kami juga dengan masyarakat Indonesia yang cukup banyak berada di kota Sydney ini. Pak Yayan, dari informasi yang Anda punya sekarang, apa sih Pak yang sebetulnya terjadi di sana? Jadi kurang lebih pada pagi hari tadi, sekitar pukul 9.30, 9.45, ada sekitar 4 orang memasuki Lindt Cafe di Martin Place, di sebuah CBD di kota Sydney, dan menyandera sejumlah orang. Diperkirakan ada 10 orang pegawai kafe tersebut dan sejumlah pelanggan. Jadi diperkirakan jumlah keseluruhan mencapai lebih dari 20 orang. Sementara saat ini dan sejak tadi pagi, kepolisian sudah mengevakuasi kawasan Martin Place tersebut, sehingga saat ini kawasan Martin Place terlihat lengang kecuali banyak digelar satuan-satuan polisi termasuk satuan taktis dari Kepolisian Federal Australia. Pak Yayan, sudah diketahui dari pihak atau kelompok mana yang terlibat dalam penyanderaan ini, Pak? Sebagaimana halnya dengan latar belakang kewarganegaraan, kelompok mana asal dari penyandera tersebut juga belum dapat dipastikan. Pak Yayan, dari analisis Anda, seberapa mengkhawatirkan sebetulnya keberadaan kelompok-kelompok militan seperti ini di Australia, Pak? Memang kalau kita membaca pemberitaan ataupun media baik di dalam negeri di sini di Australia maupun luar negeri, sudah diberitakan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang memang mengambil langkah keras atau langkah radikal di dalam menyikapi suatu situasi politik. Pak Yayan, terakhir, adakah imbauan atau apa imbauan dari KJRI terhadap warga negara Indonesia yang berada di kota Sydney khususnya? Kami sejak tadi pagi sudah mengambil langkah-langkah, tidak hanya bertemu langsung dengan pihak berwenang di sini, tetapi juga
bertemu dan kontak langsung dengan para tokoh masyarakat di sini. Melalui beliau-beliau kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tetap tenang, untuk tetap melakukan kegiatan seperti biasa, namun sambil senantiasa untuk berkoordinasi dengan kami dan dengan para tokoh masyarakat, termasuk melalui forum jejaring diaspora di sini, Baik. juga tokoh-tokoh keagamaan di sini. Pak Yayan Mulyana, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Saudara, baru saja Anda menyimak wawancara saya dengan Konsul Jenderal RI berkedudukan di kota Sydney.